ورسوله على أدنية إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai mana kita? Sifat wajib bagi Rasulullah. Terus ya. Adapun sifat yang harus. Nah, ya. Adapun sifat yang harus bagi siapa? Oh, Rasulullah. Iya. Adapun sifat yang harus bagi mereka itu Rasul, yaitu menerima barang sesuatu daripada a'rad basyariyah, ya kan? Jadi sifat Rasul itu yang harus, yaitu sifat kemanusiaan. Nah, karena artinya Rasul itu harus saja sifat-sifat seperti sifat manusia yang tiada membawa kepada mengurangkan martabat mereka itu yang tinggi. Artinya seperti garing, sakit itu harus saja kalau kena mau Rasul garing mau aja ya, karena seorang Rasul itu manusia juga. Nah kayak itu lah ya kan, lain mereka. Nah itu tah ngaran manusia juga, jadi apa-apa apa sifat-sifat kemanusiaan itu ada juga pada apa tadi para Rasul tadi. Nah seperti sakit dan barang sebagainya. Jadi kalau kena asalkan jangan mengurangi martabat Rasul. Nah itu kadang mungkin ya Rasul itu penyakit sama manusia tapi mengurangkan martabatnya. Misalnya kalau manusia biasa mungkin aja gila, tapi kadang-kadang buruhan Rasul gila. Nah itu mustahil bang bagi Rasul, karena gila itu mencederai martabat para Rasul. Karena disambat orang Rasulnya gila aja. Nah kadang mau, tapi manusia biasa mau benar. Bah kayak apa nang boleh bagi sifat Rasul, dia sifat nang kadang membuat cedera, kadang mengurangi kepada martabat kenabian dan kerasulan mereka itu nah. Dan demikian lagi ulang wajib atas tiap-tiap mukallaf akil balik bahwa mengetahui dan diitikadkan bahwasanya Allah Ta'ala membangkitkan Nabi yang ummi. Membangkitkan itu yang mengutus. Mengutus itu pada paham ya, menyuruh Allah Ta'ala, menyuruh Nabi itu datangnya dari apa? Suruhan Allah, bahasa bahari. Allah yang membangkitkan Nabi jar. Nah itu artinya diutus Nabi itu dari Quraisy, dari bangsa orang Arab Quraisy. Dan diperanapkan, ini ditahwakan juga tak lawan anak-anak kita. Nabi itu dilahirkan, diperanapkan di negeri Makkah Mukarramah dan dikuburkan di dalam negeri Madinah Munawwarah. Nah itu tadi tahwakan dia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang anak Abdullah, yang anak Abdul Muttalib, yang anak Hashim, yang anak Abdul Manaf, dan disuruhkan diutus menjadi Rasul kepada sekalian Arab dan Ajam. Nah kita masuknya di Ajam sini. Nah makanya kitanya tetap aja nabinya Nabi Muhammad juga, tapi kita Ajam aja karena Nabi diutus sekalian Arab dan Ajam. Beda nabi-nabi dahulu. Ada hubungan kaum sidin aja namain kada wajib beriman. Tapi kalau nabi kita ini berataan Arab ke Ajam tuh itu orang namain Arab banyak orang lah. Nah itu lah. Siapa lagi? Dan jin sama aja nabinya kawan nabi kita juga sama aja. Nah kayak itu teman lah. Jadi nabinya jin itu dia nabi kita Muhammad juga sama aja. Jadi ajaran syariat jin sama lawan syariat apa? Manusia juga. Makanya nyuruh apabila jinnya nih mengajinya sesuai tahu di agama, ada kisahnya sejarahnya jin itu mengganggu manusia kan. Kalau jin mengganggu manusia itu pertama bisa jinnya ada beriman atau jinnya itu ada tahu lalu lewat agama. Makanya kita manusia juga apabila ini ada tahu lalu lewat agama ya mau mengganggu orang kayak itu tak.
Tapi apabila tahu di agama jin kayak itu juga ada boleh mengganggu manusia, ada boleh ada apa mau mengganggunya. Paham nggak? Nah itu makanya kebanyakan jin yang mahal itu antara dua, jin yang kada beriman sama sekali atau jin yang kada tahu di agama. Paham nggak ya? Nah itu makanya kada sedikitan jin itu dimasukkan orang masuk Islam, di diri orang yang kerasukan dari maulah bersahadat dia mau, nah Islamnya keluar. Cuma nang mengajarinya tuh ada ngomong kita rasa jin juga gurunya, ada ngomong kita gurunya ya Pak. Nah itu lah. Ada juga ulamanya ada juga itu Pak, jin itu bedanya lawan manusia, umurnya tuh panjang ribuan tahun. Ada macam manusia panjang umurnya ya Pak. Dan orangnya pun banyak pada kita. Dan manusia maka membinasakan, menggantikan syariat arti menghilangkan. Apabila Nabi datang, syariat Nabi jadi menggantikan atau membinasakan atau menghilangkan syariatnya itu akan segala syariat Nabi-Nabi yang dahulu. Jadi apabila ada tahu ini manusia, ya kan, bakas terpakai syariat Nabi Isa, ada boleh lagi aturannya harus memakai syariat Nabi Muhammad. Nah kayak itu ya. Ada boleh pokoknya syariat Nabi ini menggantikan syariat-syariat yang dahulu kayak itu lah. Yaitu penghulu segala manusia dan yaitu terlebih dari segala anbiya yang dahulu. Demikian lagi wajib atas tiap-tiap akil balik itu membenarkan akan Nabi Muhammad SAW. Artinya percaya pada sekalian yang dikhobarkannya daripada Allah. Jadi apa yang dipadahkan Nabi Muhammad lawan kita yang datang dari Allah, kita harus percaya dan beriman. Kada boleh kita kada percaya. Biar Nabi ada kena apa? Siksa kubur, percaya kita. Ada kena nang aran dihisab, percaya kita. Ada nang aran surga neraka, itu ada kan dari Allah Ta'ala nang dihabarakan Nabi lawan kita. Sekalipun kita baru melihat, hanya tahunya mendengar aja ya lah. Wajib juga kita beriman. Karena nang dibawa Nabi itu datang yang dihabarkannya daripada Allah. Sama ada masalah kekuatan dunia dan akhirat. Dan bahwasanya tiada diterima iman seseorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Jadi kada diterima iman seseorang kecuali dia percaya juga lawan yang dihabarkan oleh Nabi SAW. Kada mau aku percaya lawan Nabi aja, tapi yang dihabarkannya aku kada percaya, kada mau itu. Apabila wajib percaya lawan Nabi, percaya juga lawan yang dikhabarkannya. Apa aja dan yang dibawa Nabi dipadahkan Nabi kayak itulah. Membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi SAW akan khabar yang kemudian itu yang akan datang akan apa daripada kematian, seperti soal mungkar dan nakir, pertanyaan malaikat mungkar nakir, yaitu malaikat yang hebat lagi menakutkan yang mendapatkan dia akan apa mayit. Nah itu kan jadi mayit tadi didapatinya berataan kinerja dan bertanya keduanya itu daripada tauhid dan agama dan risalah dengan dikatanya marrobuka wa madinuka wa man nabiyuka. Artinya apa? Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Nah itu kan ini untung benar ada ulama madahan orang kita jawabannya betul-betul. Nah biar kita jangan ingatkan kita perlu ditahu apa dia. Nah ini jurang pujian yang jawabannya betul-betul yang ini. Jadi padahal menjawab jangan cuma kalau kadarnya jajar melihat bentuknya itu hanya tergantung orang nang beramal juga. Apabila orang nang ketujuh beramal soleh baik rupanya. Apabila orang nang kada tapi beramal soleh dia jahat rupanya tadi nanti jatuh mengenal cerita-ceritanya itu sarang benar yang jurang lahirnya sampai ke tanah. Itu tergantung amal orang Pak. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu dan kedua malaikat itu yaitu permulaan fitnah. Nah apabila lulus di situ ditabungi tadi cagar nyaman seterusnya. Apabila di situ sudah bermasalah cagar bengalih makinnya tak. Jadi kubur itu antara dua tempat kita bisa kebun daripada kebun surga. Mudah-mudahan kubur kita menjadi kebun surga berangan. Apabila kubur kita menjadi kebun surga di dalam tadi pacangan nyaman kita kena di akhirat. Tapi naudzubillah apabila kubur kita tadi menjadi lubang daripada lubang api neraka, cagar mengalihkan di akhirat. Mengalihkan. Dan makanya kita berdoa tiap kali subuh yang berdoa dan mu'min fitnatil kubur tadi tak ada juga tak.
min fitnatil mahya wal mamat, fitnah setelah mati. Ya ini pun ditakuninya ini nah, ini penentuan mereka. Nah itu tak penentuan. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan siksa kubur bagi orang yang maksiat, dan kesenangan kubur, kenyamanan di dalam kubur bagi orang yang beribadah, dan bahwasanya sekalian itu benar. Ya kan? Ya orang ada apa-apa itu aja. Jadi orang nanti sama lawan hukum wah di dalam kubur orang ada melihat minggu aja. Nah, kita bukan orang. Nah, ada menantang kayak itu pas juga akhirnya apa disiksa orang dalam kubur. Kan di dalam kubur tadi amunnya yang seandainya kita adalah kita ini pada asalnya hancur. Berarti awak dalam kubur pada asalnya hancur. Di ulang-ulang pilihan asalnya kita hancur juga. Cuma kan amun secara akal menghancur itu kan pasti andakan tulang batis di batis. Ya Allah telah kepala di kepala gitu Allah telah. Jadi aduh menemukan kubur melihat tatuyuk tulang di tengah-tengah kan balas nabi. Iya sisa kubur tatuyuk di tengah-tengah kapal batis kapal sedan tatuyuk di tengah. Nah itu kan makanya kita harus percaya sisa kubur tadi. Ya makanya ada di dalam satu kitab ya kisahnya. Ada anak meninggal, anak ada tahu dosa apa segalanya, lalu dikuburkan abahnya di kuburan orang Islam ini, di kuburan Al-Qah, dikuburkan di Al-Qah. Setelah dikuburkan di Al-Qah, lalu sinang abahnya bermimpi anak nang dikubur tadi rambutnya putih kayak orang tua. Bapak dah lawan abahnya dalam mimpi, pang ujarnya bah belum ada tahan lagi bahaya mendengar siksa di higa ulun tuh lah. Nah putih rambut dulu anak-anak aja tak mendengar siksa itu kisah di dalam kitab. Anak-anak putih mendengar apa siksanya jahat, apalagi nang disiksanya kan gak gampangan. Jadi harus percaya kita mengarang siksa kubur itu kita percaya beriman kita berdoa juga kita mudah-mudahan diselamatkan daripada siksa kubur kita dengan memperbanyak gawian yang bagus. Dan bahwasanya sekalian itu benar, maka jika menyiksa Allah akan orang yang berbuat maksiat, maka yaitu dengan adil. Apabila nang berdosa disiksa Allah, adil karena Allah Ta'ala sesuai gawiannya juga. Dan jika Allah memberi kesenangan akan hambanya yang berbuat taat, maka itu dengan anugerah kita nih. Orang misalnya alhamdulillah beramal ibadah, lalu Allah berikan pahala. Nah itu karena anugerah Allah. Ada gara-gara pahala kita, ada gara-gara amal kita. Karena amal kita yang kita gawi kita kada yakin, ya kan? Diterima Allah yakin. Kenapa? Karena kita merasa sholat, sembahyang yang kita gawi banyak bahaya. Allah kita mengadakan pahala seorang imam sudah dengan seorang bawah. Yang penting kita beramal ibadah. Mudahan dengan rahmat Allah kita diselamatkan dunia akhirat dunia. Cuma kita kada wani membanggakan amal kita, amal ibadahnya kita gawe. Kalau kita ada di mana dia? Paham nggak paham? Bisa aja amal ibadah kita tuh ada terima Allah berapa puluh tahun kita nambah beramal. Cuma kita banggakan, seorang kada sadar. Nah makanya kita jangan membanggakan amal, jangan. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Itu kan? Karena apabila dengan rahmat Allah itu nyaman. Hendak kita mengandalkan masuk surga lawan amal ulunnya ya Allah, Jawa Tengah itu saya hitungi sembahyang banyak mahayarnya, hendak ditindak kadang awak sembahyang beramal ibadah yang lain kita lihat basupan kita. Jadi kita tetap aja beramal ketaatan kita lawan Allah, berdoa kita mudah diterima amal ibadah itu ya. Cuma yang kita harap itu adalah rahmat Allah, itu yang paling utama. Tetap beramal, cuma yang kita harap apa? Rahmat Allah. Seandainya Allah terima dari kita, itu semata-mata anugerah Allah Ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala lawan kita. Padahal kita tahu seorang amal kita tuh kadang bilang kada kau diterima ya. Banyak cacatnya. Jangan kita sadar tak cuma Allah Ta'ala ngaran bersifat baik ya kan, Ar-Rahman Ar-Rahim sih diterima amal kita itu adalah kada lain semata-mata anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiada wajib atasnya sesuatu itu dari apa sesuatu daripada itu. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan
di dalamnya segala amal manusia. Tetap yakin, tetap percaya kita. Jika ajaran kita kayak itu pang kita, tauhid kita kayak itu pang percaya kita, agar ditimbangnya. Makanya kita sebataan manusia itu dalam Quran dikisahkan. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ujar Allah Ta'ala setiap manusia, kami tanggungkan amalnya di dunia tadi ditengkuknya masing-masing ada di bawahnya di akhirat kena. Dan catatan amalnya tadi kami keluarkan karena di hari kiamat nang digawinya selama di dunia. Lalu setelah itu Allah Ta'ala suruh hamba tadi berkata, baca pangkiratan kamu gawi itu. Kita sholat di jam sekian maksiat kamu menggawi. Baca sholat karena masing-masingnya karena pemudusnya. Cukup ikam aja Allah Ta'ala apa memperhitungkannya. Bah ikam ini pantas kurang surga kah, kurang neraka kah? Baca tidak membaca seorang gawi ikam selama di dunia berataan kita. Disuruh membaca kan? Nah itu tak, yang kita gawi nih kan ada di catatan. Nah itu tak. Lalu kena namun sudah kita tahu, naudzubillah orang catatannya amal jahat aja kesiannya. Kayak apa ya? Ada mengharap bujur Allah Ta'ala itu. Demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan sirat, yaitu titian di atas neraka jahanam, yaitu terlebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ini tergantung amal jua. Apabila amalnya bagus, kita dilihatnya. Paham? Apabila amalnya amal ibadahnya banyak, tak bagus karena di dunia. Insya Allah tanya gak ada aja titian tadi kadang apa, tapi menurang kasihan aja banget, nang kada tapi dengan orang kafir itu melihatnya halus benar pada rambut. Nah itu Pak melihat masing-masing tergantung amal. Dan tergelincir atasnya segala kaki orang yang kafir. Orang kafir pasti kada kawat harus tergugur dan munafik. Maka jatuh mereka ke dalam neraka. Dan tetap atasnya segala kaki orang yang mukmin. Jadi kisahkan di dalam hadis bahwasanya orang nih, orang Islam pun beda-beda dia berjalan menuju apa? Menuju nang titik yang tadi. Beda-beda jalannya. Ada nang berikau, ada nang kayak kilat, tergantung apa tadi? Dan tetap di atasnya segala kaki orang yang mukmin, lalu masuk mereka ke dalam surga. Tetapi bersalahan perjalanan orang yang mukmin itu. Arti bersalahan itu berbeda-beda perjalanan orang mukmin tadi. Ada yang maju, ada sekira amal mereka ya kan? Itu sekiranya namanya saya kira-kira amal mereka pametlah. Artinya laju kadanya tergantung amal mukmin tadi. Setelah mereka itu seperti kilat yang menyambar laju benar nih bubuhan para nabi-nabi ini orang mati syahid. Dan setelah mereka seperti burung yang terbang, dan setengah mereka itu seperti kuda yang lari, dan setengah mereka itu seperti orang yang berjalan, dan setengah mereka itu melungkup ya, kayak pangalan, dan setengah mereka itu mengesot. Demikianlah masing-masing mereka itu sebab bersalahan amal mereka itu waktu di mana? Bersalahan di mana? Waktu di dunia. Dan demikian lagi wajib mereka itu percaya akan telaga Kausar. Ini ada namanya Kausar itu telaga dengan Allah khususkan untuk Nabi Muhammad. Bagi Nabi Muhammad. Ada telaga ini di situ. Nggak gana benar aja. Cangkirnya aja sejumlah bintang di langit. Cangkirnya aja. Ampun siapa? Ampun Nabi Muhammad. Maka ada lagunya Inna a'taina kal Kausar. Kami memberikan kepada Muhammad telaga Kausar. Itu Nabi tak. Ujar sini. Ya kan itu bagi Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang empat minum daripadanya itu segala orang mukmin dahulu daripada masuk mereka ke dalam surga. Ya sebelum masuk surga diminum makan dulu tenaga Nabi Muhammad tadi. Kemudian namanya daripada melewati apa tadi siratal mustaqim. Jadi sebelum
namun sudah siapa minum daripada mereka niscaya tiada dahaga kemudian daripada itu selamanya. Taminum tenaga kausar Nabi Muhammad kada bahausan lagi kekal manusia. Sekali itu diminum kada bahausan lagi. Seterusnya selamanya kada ada lagi di surga tadi nama. Hah? Kada ada haus lagi ya. Haus kekal lagi sudah. Nawar apabila sudah nang di neraka kekal, di neraka nanti kehendaki Allah kekal, nang di surga itu sudah nyata aja kekal berada. Apabila sudah terminum tenaga kausar tadi ada merasa apa? Haus lagi. Nah itu mudah-mudahan kita yang orang minum tenaganya kausar Nabi Muhammad SAW. Dan lintangnya itu perjalanan sebulan lebarnya, telaga tadi sebulan kita mengelilinginya. Dan airnya itu terlebih putih daripada air susu dan terlebih manis daripada air madu. Pada kelilingannya itu beberapa kendi sebilang bintang di langit. Nah, ya Allah. Sebilang bintang di langit. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan hisab dan bersalahan segala manusia itu padanya berbeda-beda jua. Mereka itu sangat susah hisabnya dan setelah mereka itu sedikit hisabnya. Tergantung kita juga di dunia. Apabila kita banyak bermasalah di dunia lawan manusia, lawas juga urusannya di situ kan. Apabila kita berurusan dengan Allah Taala aja tetap ada jadi tergantung rahmat Allah Taala. Tapi amun lawan manusia biasanya di sananya kada mau apa-apa. Manusia itu amun di sana, apabila sudah tak ke sananya kada mau. Kenapa? Karena inya bahajat lawan pahala, maka diingatakannya siapa yang pernah menzaliminya jaga ditagihnya pahala. Maka sana main pahalanya. Ada terdengar kita di sana, aku maapakan Yesus. Ada hendak maapakan itu di dunia di sana. Jangan hadang di sana kada mungkin lagi maapakan. Kau ikan bisa ada maapakan di sana. Dan sana pun bisa ada banyak sanakan lagi. Kenapa? Karena masing-masingnya bahajat benar lawan nama tadi pahala. Ada kau bebarian. Nah itu tadi. Ada pakai bandar rumah. Ada macam kita di sini. Macam apabila ada makanan lebihan bariakan itu kita di dunia. Tapi di sana pahala aja lagi. Nah itu. Dan setelah mereka itu lalu mengejar ke surga dengan tiada hisab ada dua jannah. Ada di hisab ni lah. Kayak apa lah? Kita berdoa ya lah. Kita berdoa malah. Mudahan dulu kita dimasukkan surga tu berdoa dulu. Masalah ada di hisab tu kan untuk keistimewaan khusus kan ya Allah Taala. Makanya dia ada juga salah satu guru dulu mengajari ngaji. Ada kan di hari Jumat membaca namanya ya inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Nyawa membaca apa di sini? Murid nih. Jadi biasanya yang dibaca orang membaca itu kan kita imam kan supaya yang bisa apabila membaca itu. Apabila inna alaina summa inna alaina hisabahum kita Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah sedikitkan hisabku. Tapi jadi sedikit. Unda membaca sini kayak ini. Summa inna alaina hisabahum ya sini tidak membaca ya Allah masukkan ulun ke surga kada kehisab. Nyawa membaca itulah di sini. Nyawa aja banyak salah gawian lagi di sini. Artinya bala lihat dan masuk surga bila hisab lawan gawian lama. Maksudnya kita sesuaikan gawian yang banyak melakukan lawan manusia gitu dan masuk surga bila hisab tetap di mana aja jadi. Itu tanya itu bang tadi kita. Apabila kita tahu masalah atau segalanya selama kita ada beresan kita tangalih kita sedikit tadi mana berusaha kita di akhirat itu kan. Makanya apabila ada hak apakah kita masalah warisan kah, masalah tanah kah, apa segalanya hendaknya kita beresakan aja sudah di dunia beresakan keikhlasan beridon segalanya supaya kita ada bertuntutan lagi di mana di akhirat gitu aja sudah. Dan tuntung jangan bersangkalan lagi nah apabila sudah diberesakan beres ya sudah kayak badan sanakan aja lagi kayak itu nah. Dan setelah mereka itu lalu ke surga dengan tiada dihisab yaitu golongan muqarrabun dan ditanya para anbiya atas menyampaikan risalahnya Nabi pun ditakuni. Seberataan Nabi ditakuni Allah Taala ikam Nabi anu sudah ikam sampaikanlah berataan nak aku suruh di kana kesana kamu sampaikan umat ikam.
nang menyaksikan dia ini nang lucunya, nang anehnya. Menyaksikan nabi-nabi dahulu menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Siapa? Umat Nabi Muhammad menjadi saksinya. Padahal umat Nabi Muhammad kada melihat nabi-nabi yang terdahulu. Cuma yang memadahkan para rasul itu sudah menyampaikan risalahnya adalah umat Nabi Muhammad. Dan ditanya orang mukmin daripada amal mereka itu, dan ditanyakan orang yang bid'ah daripada agamanya, ajaran nikah itu tak. Dan ditanya orang kafir daripada mendustakan segala rasul, kenapa ada percaya lewat ajaran Islam, dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan dikeluarkan segala mukmin yang mengesahkan Allah daripada api neraka. Setiap orang mukmin ada iman lewat Allah, sekecil apapun, sekalipun dosanya banyak, pasti akan dikeluarkan dari neraka. Asalnya ada iman, sekecil apapun imannya, itu janji Allah keluarkan dari neraka. Ada kekalnya. Sekalipun kesiannya merasain apa dulu siksaan macam-macam apa saudara. Menurut hadis itu dia kayak haram tukang awaknya. Kayak haram tukang tuh. Lalu dimasukkan ke telaga Kausar dari lalu berhasil hanya dimasukkan ke dalam tergantung kejahatannya. Nah kalau tulang saya tukang dulu dibereskan antar gampang. Kemudian setelah daripada disiksa tadi dikeluarkan hingga tiada tinggal di dalam api neraka itu seorang daripada mukmin dengan anugerah Allah Ta'ala. Jadi ini nanggaran bagi beriman tak kena dasar tak keluar juga dari neraka, cuma lakas lambatnya aja tergantung gawian dia tak kayak itu lah. Makanya dia orang kan hendak menggawi dosa, dia orang gawi dia sampai kamu tahan disiksa gawi dia di sini. Orang mendapat menikah merasa kuat sini gitu gawi dia kan. Hendak menggawi nanti sampai kamu kuat menahan siksanya. Gawi situ juga. Itu tak. Nanti siapa mohon karena disiksa. Ada dan mohonnya orang ada yang siksaan di sini Pak. Sangat luar biasa. Nang dikirim bajunya baju apa? Nang panas, nang mendidih itu di luar kamu untung ada kaluyuk, ada bubur dagingnya guguran dengan di luar itu orang terjajak badannya aja nang di nerakanya utang murah kayak barang saking panas benar. Dan ini bujur, kadang kalau didustakan, kadang kalau kita tertawakan, kamu kada percaya, kadang melihat aja soal gitu nah. Cuma kita karena beriman, kita lawan Nabi Muhammad memadahkan, percaya kita. Kadang kita mendustakan sedikit pun kadang kita. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan syafaat segala anbiya alaihi wassalatu wassalam, kemudian syafaat segala ulama, kemudian maka syafaat segala syuhada, kemudian maka syafaat sekalian mukmin. Sekiranya kemegahan dan derajat mereka itu kepada Allah Ta'ala. Jadi para nabi-nabi memberikan syafaatnya juga, ya para ulama ada juga, para syuhada ada juga. Dan barang siapa tinggal daripada mukmin itu di dalam neraka, padahal tiada baginya yang mensyafaati akan dia, niscaya dikeluarkan akan dia oleh Allah dengan anugerahnya. Maka tiada bakal mukmin itu di dalam api neraka. Dan jikalau ada iman di dalam hati seorang itu satu zarrah, yakni satu semut yang kecil sekalipun, niscaya akan dikeluarkan daripada api neraka, maka masuk ia ke dalam surga. Dan demikian lagi wajib kita itikadkan bahwasanya segala sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya adil. Nah jangan dua kita umpat. Kalau pang siapa-siapa kena malah jadi kita lah membahas kisah sahabat Nabi. Wah ini menyambati ada kena. Ada untung badan lewat kita kada masuk. Namun di lain-lain sudah. Lakbatis itu tulisan Abu Bakar Umar dijajaknya dilajarakan kawan kita orang awam kasihan kada tahu nama-nama. Makanya kita orang bujur ahlu sunnah ini kada wani meremehkan sahabat Nabi kan. Bagus berataan ya Allah Ta'ala istilahnya kan kita kada tahu adilnya pada yang disampaikan aja tuannya. Kada wani kita mengadakan kayak ini kada wani itu lawan orang sudah apa? Sudah berdahulu pada kita, orang berjasa pada kita. Lalu apa kita bahas? Kasihan jasanya menyampaikan hadis Nabi kan dia nang upah. Ya ada. Adalah sahabat itu nang mengupahi menyampaikan hadis Nabi mengingatkan mahapali ada kan nama balik duit adanya disambatilah aturannya kita berterima apa? Berterima kasih karena jasa hubungan sahabat sampai ke wajah kita. Jadi dari situ aja sudah orang menyambati apa teh?
sahabat salah benar saya mau disambati bang. Kayak itu tah kasihan dia ada yang menyambati Siti Aisyah, maaf ya naik. Untung mana ada sampai pada kita nih. Nang di lain-lain tuh biar kada tahu lagi ya. Siti Aisyah nang sampai disambatinya sapi. Bah macam-macam biar buat. Sampai sudah dua di kita nih di daerah Banjarmasin. Untung mana kita nih berkat guru-guru kita terdahulu membentengi kita. Alhamdulillah ada kawat wadah kita. Maka biar hati-hati dan kita kasihannya di antara yang mengajarkan tentang keinginan ada sebagian habaib. Ada juga itu. Bukannya makanya kita hati-hati ajaran yang datang dari luar nih kayak apa. Itu tak hati-hati benar kita tak ada gampang kemana kita meminta ampun lawan sahabat penyambat di sini. Ya Allah tak kita lawan tetangga aja tak sudah banyak dosa. Nang disambati orang nang sejaman lawan Nabi, orang nang melihat Nabi beikong nang mulianya luar biasa. Kan apa sama menyambati seorang sejaman lawan siapa? Orang nang dipuji Nabi sebaik-baik masa puji Nabi, seorang di masa siapa? Nah itulah. Demikian lagi wajib kita itikadkan bahwasanya segala sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya adil. Artinya menyampaikannya itu nggak jujur, kada berdustaanya. Dan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang afdal daripada segala manusia, yang kemudian daripada Nabi kita Muhammad SAW, dan yang kemudian daripada segala anbiya, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudian maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, kemudian maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemudian maka sahabat enam itu yaitu Sayyidina Thalhah radhiyallahu anhu, Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu, dan kemudian maka yang tinggal daripada segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kita mendoakan sahabat itu cukup dengan kata-kata radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka. Maka barang siapa mengiktikadkan akan segala yang demikian itu serta iktikad yang ta'yin nyata, maka adalah mereka daripada ahlil haq, yaitu iktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah kita tetap kaitan setelah Nabi Abdul Abu Bakar, setelah Abu Bakar Sayyidina Umar, kada wani kita merupakan. Itu tak. Karena itu orang ahli haq di sini. Dan lepaslah ia daripada kaum yang sesat dan kaum yang bid'ah di sini. Mau pulang kisahnya nih. Nasallallahu kamalal yakin, ada tulisannya itu lah. Wasabatin, kita memohon kepada Allah di sini akan sempurna keyakinan, dan wasabatat din ditetapkan agama lana untuk kita walikafatil muslimin, untuk semua orang Islam. Inna arhamar rahimin di sini. Al-babus tani fit ta'at zahirah. Nah, kita tadi hadis sudah masalah etika tadi kan. Nah, alhamdulillah benar kita ini biasa guru kita, kalau kita alhamdulillah sampai ini kita kada tersalah sakanya dikatakan sahabat. Kada tahu huruf dan kita melebihan sahabat. Padahal juga sebenarnya kita mendengar kisah sahabat ini rami, kita hendak mendengar banyak ya pengalaman sahabat ini macam-macam. Padahal juga kita akan mendengar karena di antara apa? Di antara yang menguatkan keimanan kita tuh mendengar cerita-cerita orang soleh. Apalagi cerita siapa? Sahabat, kayak apa kehidupan sahabat, supaya kita tahu, supaya kita mau mencontoh di rumah tangga kita. Macam Sayyidina Umar itu kan juga kisahnya. Ada yang rami kisah sidin, ada yang sedih kisah sidin. Sayyidina Umar itu jangan pernah kita tuh orang pernah jadi presiden angka 3 ya kan? Setelah Nabi orang angka 3 orang kan? Nah itu dia sidin menurut kisah makan ini biar ya Allah hotel lawan minyak lama kada dicalon, kada wani manggil gaji. Jer anak sidin jakanya pambah biar makan nang nyaman. Ujar sidin ngesnya Sayyidina Umar nih, kawanku nang berdua dia sidin nang berdua sakit juga di dunia. Amun aku mampu makan nyaman kada terkumpul ya. Aku ini karena di akhirat di sini. Paham ya? Jadi kayak apa kawan sidin Nabi Sayyidina Abu Bakar sakit kayak itu juga sidin. Ada hendak terpisah. Rugi tergabung di dunia aja, di akhirat kada tergabung. Makanya Sayyidina Umar tak kumpul dalam kubur dari bertiga berkata perjuangan yang luar biasa. Itu sih. Macam-macam nampak kisah Sayyidina Umar. Jadi ada juga kisah menurut Sayyidina Umar
Ada orang hendak bertakun tahun Sayyidina Umar, hendak ke rumah, kenapa? Masalah rumah tangga, maka lahir terus lawan laki bini. Lalu datang Sayyidina Umar, bini mau apa macam-macam lawannya, mau bini hendak pakai saja curhat pasti kita. Kalau Sayyidina Umar masalah rumah tangga, bakal lahir terus, memahalan terus, sampai ke muka rumah Sayyidina Umar. Sekalinya Sayyidina Umar dimamai bini. Nah, jangan bingung. Maka seorang hendak pakai sah, kalau sekalinya sama. Maka sampai sudah di muka rumah, berbulik kayak sih. Melihat Sayyidina Umar orang hendak megang tadi, berbulik. Sini kau sini, sini. Bapak, kayak apa sih dia kan? Hendak pakai sah, kan? Masalah rumah tangga dulu kayak ini. Saya pian sama aja dulu. Itu bang Sayyidina Umar ya, di rumah tangga tuh itu bang istri jarang ada kawan juga bila wali ingatakan Sayyidina Umar jasa bini kita di sini punya kasihan anak pasangan baju mangga doakan anak kita itu bang jadi Sayyidina Umar kalau di malawan tak ingatakan di jasa siapa. Nah itu makanya apabila masing-masing juga nang ini ingatakan jasa laki ya nang laki mengatakan jasa bini insya Allah awet dari rumah tangga. Apabila masing-masing mencari kesalahan, bisa sudah nyaman ya. Mencari kesalahan itu paling nyaman. Cuma maukah satu umat masing-masing nang bini mencari di mana kebaikan lakiku? Ya kan, pasti ada kebaikannya. Nah laki itu juga lihat di kebaikan ini pasti ada. Apabila nang dilihat dari kebaikan masing-masing, rami di rumah tangga. Itu tak. Jadi nanti hikmah dari kisah sahabat tadi nih. Kan itu diantaranya hikmah apa idenya dalam kita. Jadi apabila sudah mencari kesalahan masing-masing, ngalir bisa dua kan ada lagi berdatang. Nah itu kayak gue anggaran kita rumah tangga pasti ada bermasalah dan paling pintar menyelesaikannya kita juga. Kayak itu tak ada awal kita apabila masalah rumah tangga kayak ini kita lihat ada harus pintar-pintar menyelesaikan karena setiap kita itu lain-lain masalahnya. Masalah rumah tangga kita tak lain masalahnya. Ada kalau kita bertakun dalam simpulan lain kasusnya lawan di rumah tangga kita. Jadi yang paling pintar menyelesaikan tuh paling kita bertakun-takun aja. Nah iyanya kita juga begitu menyelesaikannya. Kayak panang bagus jalan keluarnya. Kayak itu kan. Nah, jadi banyak kisah-kisah dari banyak lagi yang kisah masalah ekonomi. Banyak usah dikisahkan lagi kita. Nang suah kelaparan Nabi keluar rumah ada makanan. Sayyidina Abu Bakar tak keluar rumah ada makanan. Sayyidina Umar keluar rumah ada imbe keluar apa dia Nabi kan keluar. Orang duit sama berantakan dalam adalah kayak itu. Ulang sepaling mulia apa? Makhluk kelaparan. Artinya kan kita disyukur benar dibandingkan orang terdahulu. Jadi ada sawat kelaparan macam dahulu. Nyaman, alhamdulillah nikmat kita. Ya Allah, nikmat memberikan lawan kita nih. Alhamdulillah, nanti makan masih ada. Alhamdulillah, karena itu syukur kurang kita lihat kesan terdahulu itu kan. Nah ini bagian bab yang kedua tentang perbuatan taat yang zahir. Apa tak? Kita baca sedikit. Bab yang kedua pada menyatakan perbuatan taat dan ibadah yang zahir. Kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, I'lam anna awamir Allah ta'ala faraidu wa nawafidu Fal-fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsulun najatu wan naqlu wa ribuhu wa bihi fauzu bidarajati. Nah ini apa sebenarnya kata-katanya di sini. Artinya ketahui olehmu hai thalib kita berkata bahwasanya segala ibadah yang disuruh oleh Allah Ta'ala yang maha mulia, yang maha tinggi itu ada kalanya wajib dan disuruh daya dan ada kalanya sunnah. Nah kita disuruh menggawi deh. Ada yang wajib dan kita gawi ya. Ada yang sunnah. Bahkan kayak apa tadi? Maka fardu itu ra'sul mal, yakni modal. Jadi kita hendak bermodal itu gawi yang wajib. Bermodal tengah ini kita. Apabila kita sudah bermodal di dunia menggawinan wajib tadi, maka dengan dia asal perniagaan kita hendak selamat dan itu dari nanti juga. Dan dengan dia dapat kemenangan dan derajat di dalam akhirat. Ya kan? Benar tadi? Apa? Dan dengan dia kita dapat selamat. Sunat nih Pak. Sunat itu yaitu laba ujungan.
daripada perniagaan tadi, dan dengan dia dapat kemenangan dan derajat di dalam akhirat. Jadi hendak meninggikan derajat ini sunat banyak ya. Karena seberataan kita ini di dalam wajib sama. Hendak tinggi derajatnya itu tergantung siapa yang memperbanyak yang sunat, maka tinggilah derajatnya. Itu nah. Jadi kita asal ada mungkin kalau umuran modal aja kan. Hendak jual yuk. Ujung hendak ujung tak. Ayo tambahin. Nah kita gawi jangan yang wajib aja, tambahin nah sunat. Itu tadi sudah jadi dan derajat di dalam akhirat dan hampir kepada Allah, dekatnya kan Allah Ta'ala. Nah itu nah. Apa bedanya tadikah teruskah apa? Hah? Terus saja lah. Ayo kita. Untuk kita biar kepanatan benar ya. Ayo kita teruskan. Sedikit lagi Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimisli adai ma taraktu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa qalbahu alladhi yudmiru bihi. Nah, artinya firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, tiada menghampirkan kepadaku oleh orang yang menuntut hampir kepadaku dengan seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan atas mereka itu. Senantiasa hambaku menuntut hampir kepadaku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat. Nah, itu artinya mencari hendak menghampirkan diri kepada Allah. Banyakin yang sunat. Kenapa apabila kita mau membanyaki menambahi yang sunat pulang? Sehingga aku kasih akan dia. Ya lah. Orang ketujuh menggawi yang sunat apa pegangannya? Dikasihi Allah. Nah itu amalnya. Maka dikasihi Allah Ta'ala banyak menggawi yang sunat. Maka apabila aku kasih akan dia, Allah Ta'ala sudah aku sayang ini, niscaya akulah pendengarannya yang ia mendengar dengan dia. Artinya Allah menyatakan pendengarannya tak ada mau mendengar tak ada baik. Nah, aku penglihatan yang ia melihat dengan dia, akulah perkataan yang ia berkata dengan dia, akulah tangannya yang ia memegang dengan dia, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengan dia, dan akulah hatinya yang ia mencita-cita dengan dia. Nah itu dah. Artinya lalu kena berkat ketujuh menggawi yang sunat, gawian kada mau lagi yang salah, pandangan kada mau lagi yang haram, untung kada mau lagi membarang. Ini bagus itu dah. Dan ketahui olehmu hai talib bahwa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruhkan Allah Ta'ala itu kecuali dengan sungguh-sungguh engkau. Kita jangan panasan, kena panas-panas sunat kena ambil, jangan gitu. Apa juga? Modern kada kuat gitu apa? Musim-musiman. Jangan apabila sudah mulai menggawi nang sunat harus cuma jangan langsung sekaligus tunggal di kita dulu. Ya hendak menambah sunat nah sunat apa dulu qobliyah kan ba'diyah kan sudah kalah menjaga apa aja hendak tambahin yang lain, jangan langsung sembahyang malam 1000 rakaat bagaimana esok ya ada lagi setahun kan ya ada yang kayak gitu caranya menggawi yang sunat tuh ada tunggal di kita, cuma kita rutin menggawinya sampai akhir hayat kita. Itu caranya bagaimana paham ya ada yang langsung sekaligus kan ada jangan istighfar tunggal di kita dulu. Apa kalau kita rutin bersalawat sedikit, nah itu kan sunat-sunat kita tambahi. Jadi jelas ini tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruhkan Allah Ta'ala itu kecuali dengan sungguh-sungguh engkau memeliharakan akan hatimu. Nah terulik pulang menjaga apa? Hati pulangan dikasih pulang kaitannya dari ibadah dalam hati dan segala anggotamu pada tiap-tiap ketikanya ya kan, dan tiap-tiap apa aja napasmu daripada ketika pagi hingga pertengahan kita. Dan tiada kuasa engkau atas yang demikian itu melainkan apabila engkau aturkan bahagian segala waktu itu betul-betul atur waktu. Pian juga nang taatinya ujar pian ulun habis subuh aku habis subuh di 100 kali paling kada beristighfar. Rutin biar kayak itu tak jangan digawi dulu nang lain sebelum tuntung di pian. Atur banget. Aku sebelum maghrib 5 menit nah sudah bersiap-siap wudu. Hendak beristighfar keluar
ada berjam-jam kada 5 menit aja dulu 5 menit paham lah tunggal di kita kena hendak mencoba pulang dia bangun tas musuh sedikit sebelum subuh kayak gitu pulang tak lalu sampai pulang kita membaca istighfar pulang 100 kali sebelum subuh itu tunggal di kita makanya di sini kadang awak kita menggawin yang tadi melainkan engkau aturkan segala waktumu itu dengan wirid dan ibadah daripada pagi hingga petang. Kita ada kau banyak kan apa kan gawian yang lain ya kalau tak ada kalau kita cuma paling ada jangan tertinggal ada diisi sedikit barang merah tabungan nang sunat cuma kita di rumah atur punya kawan tadi jangan terubah jamnya kayak apapun keadaan kita maka apabila kita habis subuh itu ya kan 10 menit kawan jelas indah kali lagi ubah sebelum subuh itu pada dalam hal ada dalam tak karena kita apa sasar bertinggiri banyak kali banyak gawian jadi kita yang atur soalnya nang ada terganggu kayak itu maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktu itu akan segala ibadah kayak itu ulangnya aku ini soalnya sudah maghrib 5 menit lagi bawa wudu menghadap sembahyang istighfar kayak itu ingat kita dalam waktu kita ibadah kita yang disuruhkan Allah Ta'ala maka engkau kerjakan akan dia syahdan maka engkau bangun apabila engkau bangun daripada tidur maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar punya kawas sebelum subuh di sini dulu kita nih baru kawan yang penting jangan terkodok dulu subuh bangun hanya hanya hendak mulai bang mbak apabila sudah terkodok juga coba bang belajar sungsung sedikit sungsung belajar coba bang banyak benar manfaatnya kan jadi waktu nama itu kalau karena main ada kita ini gara-gara bangun tadi hari lalu satu yuk gawian lalu mau ke kepala ini balum ya lah kalau kita dua mengaturnya lah karena tadi harian bangun gitu lah jangan kita kawas sebelum subuh menjarang banyu sepasang sudah ada dipikirkan lagi yang lelah gitu lah kalau kita dibangun tak impai udah tahan anak basuh hiram mandi apa segalanya jadi bingung jangan sambil mama mandi anak sambil memasak aja nanti gue anak apa waktunya waktunya gara-gara gitu nah gara-gara kita juga pangkat ketinggian apa jadi ketinggian bangun kalau sama udah HP kalau kira-kira malam jadi kira-kira juga udah tahu juga dan acara yang pertama berlaku di dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah apabila bangun berita untuk menyatakan ingat Allah Ta'ala jadi ingat Allah alhamdulillah dengan bacaan kita maka baca alimu pada ketika itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur lihat situ dulu asbahna pada apa biar pasti itu kan kita masing-masing aja catat kita angkat hingga atas tahun kuning lalu buku kita baca ada kita juga ada menambahin ya kalau cuma nanti ingat situ dulu apa tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur aku nyapian ada awak ya kan tambahin asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wassulqanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin asbahna ala fitratil islam wa ala kalimati ikhlas ini bagus kau diamalkan cuma ingat situ tadi bermaknanya wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa a'udzu bika an ajtariha bihi su'an aw ajruhu ila muslim Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi dinanya ada terbaca dinanya cuma kan ada apa boleh yang mencoba kata boleh orang berniat barang punya orang jadi berniat menambahi pada yang semalam anda saja bacaannya aja bagus berniat barang boleh kita suatu saat awal kita yang orang bangun biasanya kita bangun tuh langsung tahajud lah langsung berdiri apa segalanya padahal aja menurut kesehatan kita bagus apabila kita bangun tuh jangan duduk juga setengah menit buka mata dulu jalan kanan saat akhirnya jangan langsung bangun dulu jangan jadi setengah menit sampai 10 detik apabila kita bangun jam nah adukan dulu sarap jalan sudah sarap jalan
doang, jalan doang. Hanya unjuk batis, itu menurut kesehatannya. Apa pentingnya menjaga jantung? Kan dikit ya. Lah, ya makanya tadi kayak mau buka mata tadi supaya saraf istirahat, ya sambungannya apa tadi? Doa tadi ya, baca doa di yang kami mengingatkan saraf. Nanti kita buka HP pada buka anas kurang, saraf istirahat. Maka apabila engkau memakai akan kain, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia mengerjakan suruh Allah Ta'ala pada menutup auratmu, dan jangan engkau kosotkan memakai kain itu supaya dipuji orang. Apabila anda pakai pakaian, berniat apa aja pakaian dia saja pakaian untuk menutup aurat, apa menjadinya. Nah, biar sebelum kemana kamu pakaian, pakai baju saja pakaian untuk menutup pahala jadinya. Jangan untuk niat lain di sini supaya dipuji orang, jangan. Karena kosot demikian itu jadi ria jadinya, yaitu hukumnya apa? Haram. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita dangani pada hari ini mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Kalau kita bertaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memudahkan segala urusan kita, meluaskan rezeki kita yang halal, dan kita akan mendapatkannya. Mudah-mudahan kita disehatkan badan, dipanjangkan umur, kuat dalam ibadah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita doakan orang Nagari di kampung kita, khususnya orang Islam pada umumnya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesabaran, dan kita doakan orang Islam yang mendahului kita mudah-mudahan dapat rahmat dan keampunan dari Allah Ta'ala. Ini sedikit ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mengait pipi orang, ada memberitahu orang yang punya? Nah, ini karena ngambul orang itu tahu juga sudah bisa kita gunakan lagi. Kita ngambul orang ya, kita malah tahu juga terbuat. Nah, jadi pepadaan, yang saya mau bayar. Ada orang itu mesti orang bayar ya kan? Nah, itu nah. Ketika sujud terakhir, imam sudah bangkit dari sujud, imam sudah bangun, makmum masih aja sujud karena berdoa panjang, bolehkah? Boleh. Cuma sunatnya apabila imam bangun dua, sunatnya itu. Cuma boleh aja. Nah, Pak, boleh aja. Cuma sunatnya apabila imam bangun kayak gitu. Perempuan yang lagi haid ikut ziarah, kemudian rombongan istirahat di masjid, bolehkah perempuan itu masuk masjid? Kada boleh, ya kan? Ada kawatan, biar dari naung aja di luar masjid, biar itu berumur di situ. Karena seorang kada boleh kayak apa? Jangan dipaksakan masuk ke masjid, kada boleh. Si fulan sakit ketika bulan Ramadan, tidak bisa sholat dan puasa, kemudian meninggal. Apakah ahli waris wajib membayar puasa dan sholat sihat tadi? Amunnya garing waktu puasa, ada sampat apa? Sampat sehat dari dana. Apabila bersambung garing itu, maka puasanya tadi kada dikodokan. Ini garing, dia sangat puasa itu mampu. Lalu ya garing, pas garing itu adalah sehat, kada dia garingnya langsung meninggal, berarti kada dikodokan puasanya. Lainnya ini garing sehat ada, jangan dikodonya kawan. Lalu meninggal, nah dikodokan karena sempat mengkodok, paham lihat, nah itu. Jadi yang menang dikodokan tadi, nah itu kalau tadi caranya jangan apabila puasa saja berpuasa untuk mayit, jangan berniat sembahyang lah, menang dikodokan tadi nih untuk si pulang gitu kan. Soal dia aku sembahyang pada juhur untuk si pulang gitu. Ketika Maulid Habsyi saat berdiri membaca Tala al-Badru alaina, bolehkah? Ini kan apa? Kita baca Tala al-Badru, baca As-Suraqah aja lah, paham nggak? Yang Nabi Salam alaihi aja kan apa? Cuma sebagian ampun pengarang cucu-cucu nang buat pengarang Maulid ini madahan jangan pengarang dibaca deh. Mungkin ada bapak juga bang, kita sarapian juga, hendak nang ada aja nama apa ya Nabi sana itu aja juga. Cuma ada pernah terjadi pasan cucu sahibul maulid apabila nama As-Suraqahnya baca apa tadi? As-Suraqahnya tahun anu jangan
Masih